anak-anak, siap-siap karena hari ini kita bakal menjelajahi dunia bangun datar, tempatnya segitiga, persegi, dan lingkaran yang selalu punya cerita menarik. Yuk kita mulai petualangannya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah segitiga. Ternyata banyak benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga seperti penggaris segitiga, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Namun segitiga ini memiliki beberapa jenis yang berbeda bentuk dan ciri-cirinya. Coba perhatikan segitiga di bawah ini. Misalkan nama segitiga tersebut adalah segitiga ABC. Jika kita memperhatikan segitiga di slide selanjutnya, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam segitiga terdapat 3 ruas garis, yaitu ruas garis AB, kemudian BC, dan AC. Nah, kemudian selanjutnya garis yang berada di slide sebelumnya masing-masing dinamakan dengan sisi, sehingga segitiga memiliki 3 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Dalam segitiga itu juga terdapat 3 sudut, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C. Bisa kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Pada gambar tersebut terdapat bentuk segitiga dengan masing-masing sudut diberi nama A, B, dan C. Kemudian terdapat juga 3 titik sudut dalam segitiga, yakni titik A, titik B, dan titik C. Bisa terlihat ya pada gambar segitiga di bawah ini. Jelas bahwa dalam segitiga terdapat sifat-sifat atau ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Sekarang kita akan membahas bangunan segi 4. Nah, ciri-ciri segi 4 yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi. Kemudian memiliki 4 titik sudut dan memiliki 2 diagonal serta jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Segi 4 yang pertama yang akan kita bahas adalah jajar genjang. Apa sih ciri-ciri jajar genjang? Ciri jajar genjang yaitu yang pertama, memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sekarang kita mempunyai jajar genjang A, B, C, D. Seperti yang dijelaskan tadi, jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang berlawanan sama panjang. Jadi, 2 panjang sisi yang dimaksud adalah sisi AB dengan sisi CD dan sisi AD dengan sisi BC. Kemudian 4 sudut yang berlawanan sama besar yaitu sudut A dengan sudut C dan sudut B dengan sudut D. Segi 4 selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi lurus. Ciri khas dari persegi panjang adalah 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, serta semua sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Sekarang kita sudah memiliki bangun datar persegi panjang. Seperti yang dijelaskan tadi, ciri dari persegi panjang yaitu memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Nah, sisi yang dimaksud adalah sisi AD berlawanan sama panjang dengan sisi BC dan sisi AD berlawanan sama panjang dengan sisi CD, serta semua sudutnya siku-siku atau ukurannya 90 derajat. Selanjutnya kita akan membahas bangun datar segi 4 belah ketupat. Apa sih itu belah ketupat? Nah, belah ketupat itu adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, kemudian 2 pasang sisi sejajar, serta diagonal berpotongan tegak lurus, yaitu garis yang menghubungkan 2 sudut yang berlawanan, berpotongan
membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sekarang kita sudah memiliki belah ketupat A, B, C, D. Nah, pada gambar kita dapat lihat 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD, dan AD. Kemudian sisi yang lain adalah memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Kemudian ciri yang lainnya memiliki diagonal berpotongan tegak lurus. Pada gambar ditunjukkan oleh garis berwarna merah dan orange. Garis merah dan orange merupakan hasil dari potongan 2 garis sudut yang membentuk sudut siku-siku. 5. Trapesium. Trapesium memiliki berbagai macam bentuk, yaitu trapesium sembarang, siku-siku, dan sama kaki. Memiliki 4 sisi, 2 sisi yang saling sejajar, memiliki 4 sudut, 2 jumlah sudut saling berdekatan dengan besar 180 derajat. Selanjutnya yaitu ada lingkaran. Lingkaran merupakan bentuk bangun datar yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik pusat. Bangun datar ini tersusun dari kurva dan bukan garis lurus, sehingga bukan termasuk poligon. Nah, untuk ciri-ciri pada lingkaran yaitu yang pertama memiliki sudut 180 derajat, kemudian diameter membagi bangunan menjadi 2 sisi yang seimbang, kemudian jari-jari menghubungkan titik pusat dan titik busur lingkaran, dan yang terakhir yaitu memiliki simetri putar dan lipat yang tidak terhingga jumlahnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar tersebut. Di sini terdapat gambar bangun datar lingkaran. Bisa terlihat pada bangun datar lingkaran terdapat sisi yang tidak terhingga dan pada lingkaran tidak memiliki sudut. Anak-anak, apakah kita pernah melihat rumah adat joglo di Jogja? Kalau belum, anak-anak dapat melihat contoh gambar tersebut yang merupakan contoh rumah adat joglo di Jogja. Anak-anak, rumah adat joglo di Jogja itu terdapat beberapa bagian. Pertama, bagian pendopo. Pendopo adalah area terbuka untuk menerima tamu dan mengadakan acara adat. Yang kedua, peringgitan. Peringgitan adalah ruang antara pendopo dan dalam, sering digunakan untuk pertunjukan seni. Yang ketiga, dalam. Dalam adalah bagian inti rumah untuk keluarga, terdiri dari beberapa sentong. Yang keempat yaitu sentong. Sentong adalah ruang tertutup yang berfungsi sebagai kamar tidur dan penyiapan. Yang kelima, gandok. Gandok adalah ruang tambahan di samping atau belakang rumah. Yang keenam, kunjung. Kunjung adalah area bersantai di depan pendopo. Yang ketujuh yaitu pawon. Pawon adalah dapur untuk memasak. Anak-anak, hari ini kita akan menjelajahi salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu rumah adat joglo. Nah, kita akan melihat bagaimana keterkaitan dan bentuknya terhadap konsep bangun datar yang akan kita pelajari di kelas. Nah, rumah joglo merupakan rumah adat yang berasal dari Yogyakarta. Ciri khasnya adalah atapnya yang tinggi, berbentuk seperti gunung, melambangkan kekuatan dan kesakralan. Mari kita lihat bagaimana rumah joglo yang berkaitan dengan bangun datar. Pada atap rumah joglo berbentuk trapesium yang merupakan bentuk bangun datar yang memiliki 2 sisi sejajar. Dalam atap joglo, sisi sejajar berada pada bagian atas atap dan bagian bawah. Sementara pada bagian atap samping dapat dilihat berbentuk segitiga yang merupakan bentuk bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut. Pada bagian pintu utama berbentuk persegi panjang yang merupakan bentuk bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dengan panjang sisi yang berbeda.
Nah, sekarang bisa kita lihat tiang yang ada pada rumah joglo. Tiang yang ada pada rumah joglo biasa kita sebut dengan sokoguru. Tiang tersebut berbentuk persegi panjang yang memanjang. Kemudian bila kita melihat dari sisi samping, bisa terlihat dengan bentuk persegi. Kemudian jika kita fokuskan ke bagian bawah, terdapat bentuk persegi jika kita lihat dari sisi atas. Kemudian ketika kita lihat dari sisi samping, bisa terlihat berbentuk trapesium. Nah, persegi yaitu bangun datar yang memiliki 4 sisi yang ukurannya sama panjang. Sedangkan untuk persegi panjang yaitu bangun datar yang memiliki 4 sisi pula namun ukurannya berbeda. Kemudian untuk trapesium yaitu bangun datar yang memiliki 4 buah busur yang 2 diantaranya memiliki sisi yang sejajar namun tidak sama panjang. Di dalam rumah joglot biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Persegi memiliki 4 sisi dengan panjang yang sama, sedangkan persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sejajar dengan panjang yang berbeda. Begitulah penjelasan tentang materi bangun datar yang terdapat pada rumah adat joglo. Semoga anak-anak lebih mudah untuk memahami materi matematika serta menghargai dan mencintai budaya-budaya yang ada di daerah kita. See you. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu makanan khas. Anak-anak apakah ada yang mengetahui makanan khas Jogja, bakpia? Bakpia adalah kue tradisional khas Yogyakarta yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Tionghoa dan Jawa. Bakpia tersebut dari tepung terigu, garam, gula, air, dan minyak untuk kulitnya, serta kacang hijau dan gula untuk isiannya. Bakpia dipanggang atau dikukus. Yang selanjutnya yaitu makanan khas Yangko. Yangko adalah makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari tepung ketan, gula, santan, dan kacang untuk isian. Yangko memiliki tekstur kenyal dan rasa manis. Apabila bangun datar hanya memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Di Jogja, makanan khasnya pun memiliki sisi yang tak kalah menarik. Coba perhatikan dalam yangko tersebut memiliki bangun datar apa saja ya anak-anak? Nah, benar sekali. Dalam yangko memiliki 4 sisi dan memiliki 4 titik sudut yang sama panjang. Anak-anak, apakah ada yang tahu ibu membawa makanan apa? Ya, benar, bakpia. Bakpia merupakan makanan khas Yogyakarta yang berbentuk lingkaran. Lingkaran merupakan bentuk bangun datar yang tidak memiliki sudut. Bakpia ini terbuat dari campuran kacang hijau dan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Bakpia ini memiliki makna yaitu kesempurnaan dan kesatuan. Yang selanjutnya ada batik kawung. Apakah anak-anak ada yang mengetahui tentang batik kawung? Batik kawung adalah salah satu motif batik tradisional dari Yogyakarta yang terinspirasi oleh bentuk buah kaung atau kolang-kaling yang disusun secara geometris. Motif ini melambangkan kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Diciptakan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram pada abad ke-16. Batik ini awalnya hanya digunakan oleh kalangan kerajaan. Filosofi di baliknya mencerminkan pengendalian diri dan netralitas serta menggambarkan persatuan dalam kehidupan. Apakah ada yang tahu ini batik apa? Ya, benar. Ini adalah batik kawung. Batik kawung adalah batik khas Yogyakarta dan dikenal sebagai batik motif tertua. Motif ini
berbentuk bulatan atau bisa juga menyerupai dengan buah kawung. Jadi buah kawung itu menyerupai dengan sejenis kelapa, dan motif ini berbentuk bangun datar, yaitu lingkaran, oval, segi 4 dan segi 8. Nah, setiap bentuknya ini memiliki makna, yaitu kesempurnaan dan kesucian. Per iki lho, per item biasa